Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Ardiansyah akan mempresentasikan sebuah tugas besar 1 dari mata kuliah analisa berorientasi objek. Di sini saya akan diminta untuk membuat beberapa diagram, diantaranya use case diagram, activity diagram, system sequence diagram, dan state machine diagram. Oke, yang pertama, use case diagram ini atau diagram-diagram lain mengambil dari sebuah studi kasus yang dimana ada jasa layanan kurir yang menerapkan suatu sistem gitu, dimana di sini digambarkan bahwa use case diagram refers a package pickup. Nah, dalam use case diagram ini terdapat sebuah aktor, yakni pelanggan. Nah, pelanggan di sini bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, menelpon pihak jasa yang kurir di sini on the spot gitu ya, dan meminta pengambilan paket. Nah, jadi sebelumnya kalau misalnya dia belum ada sistem, jadi pelanggan itu bisa menghubungi langsung dari pihak si jasa layanan kurir ya. Nah, selain itu dia juga bisa masuk ke situs web yang mana nantinya dia perlu login dulu, lalu dia bisa memasukkan informasi paket. Nah, informasi paket ini diisi dengan seperti halnya kayak nama barangnya apa gitu ya, terus kategori berat dan ukurannya apa, alamat penerimanya itu di mana gitu, seperti itu. Selain itu dia juga bisa menerima informasi biaya, label surat, tanda terima, dan juga jadwal pada saat paketnya dijemput gitu oleh si kurirnya gitu ya. Selain itu dia juga bisa nantinya melacak status pengiriman paketnya dia gitu. Nah, di sini terdapat sebutannya ya, konektornya itu include gitu. Di penghubung dari case ini adalah dia terdapat include, yang mana ketiga case ini itu harus dilakukan login terlebih dahulu gitu sebelum mereka melakukan hal-hal yang yang terdapat include seperti itu. Nah, selain itu si pelanggan juga bisa melakukan pembayaran tunai kepada si kurirnya gitu. Jadi selain memang nantinya dia bisa melakukan pembayaran melalui sistemnya langsung, dia juga bisa melakukan pembayaran tunai seperti itu. Oke, kita lanjut ke diagram selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke use case diagram pick up a package. Jadi jika tadi adalah use case yang dimana aktornya adalah pelanggan, di sini kita mengambil sebuah aktor sebagai pengemudi gitu ya, atau kurirnya yang mengambil paket gitu ya. Nah, jadi dia akan meng-pick up sebuah paket dari pelanggan. Yang pertama adalah pada saat dia sampai gitu ya dari si alamat si pelanggan tersebut, maka dia awalnya meminta untuk info jadwal terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum dia pun ngejemput paketnya gitu ya, langsung dia juga harus tahu jadwalnya kapan aja gitu untuk melakukan penjemputannya. Nah, hal itu juga harus dilakukan melalui login terlebih dahulu gitu untuk bisa masuk ke sistemnya. Nah, setelah dia tahu jadwal kapan dan dia datang gitu ya untuk menjemput, lalu di sana dia juga harus
tahu info paket pelanggannya itu apa aja gitu, atau maksudnya barangnya kayak apa, jenis barangnya kayak apa, alamat penerimanya di mana gitu. Nah itu juga dia harus tahu gitu dari sistem. Nah setelah dia dapat infonya, dia harus memastikan ke si pelanggan ini untuk memverifikasi bahwa ini paketnya udah sesuai atau belum gitu. Kalaupun belum, dia masih bisa melakukan pengoreksian alamat gitu ya, alamat penerimanya, ataupun nantinya dia akan menghapus paket yang memang tidak jadi gitu dan tidak diperlukan gitu. Misalnya dia mencantumkan 3 paket yang ingin dikirim, bukan 3 paket ya, 3 barang gitu ya, 3 barang untuk sebuah pengiriman gitu, tapi ada satu yang nggak jadi gitu, tapi dia bisa menghapus data itu. Dan juga dia bisa melakukan penginputan data paket baru gitu. Misal pada saat dia di alamat pelanggannya gitu ya terdapat paket baru, dia juga bisa menginput paket baru tersebut. Nah artinya ketika barang sudah diverifikasi, lalu dia menanyakan gitu, atau maksudnya si pelanggannya ini kan ada kemungkinan misalnya dia mau bayar tunai gitu ya. Nah kalau misalnya dia bayar tunai, maka si pengguna ini atau si kurir ini juga bisa melakukan pembayaran tunai ke sistemnya itu. Jadi dia nerima uangnya, lalu dia bisa menginput pembayarannya gitu. Dan dia juga bisa mencetak tanda terimanya atau apa ya istilahnya ya, kayak ada tambahan lagi nih, tambahan barang baru lagi, terus bisa dicetak si label surat itu ke paketnya gitu. Lalu setelah dia sudah selesai gitu ya memverifikasi terus melakukan pembayaran, lalu dia juga bisa mengubah status pengirimannya. Jadi kalau misalnya biasanya defaultnya itu siap diambil gitu ya, terus kan udah diambil, dan dia sendiri bisa mengubah status paket tersebut gitu, dan nantinya dikirim atau udah terkirim gitu. Seperti itu untuk use case diagram pick up the package. Nah kali ini kita akan masuk ke activity diagram. Nah, activity diagram request a package pick up. Jadi sama, kalau tadi kan use case diagramnya. Nah kalau ini activity diagramnya gitu. Jadi activity diagram ini adalah suatu diagram yang menggambarkan runtutan atau alur bagaimana si aktor ini melakukan pada suatu sistem itu. Nah, jadi pertama itu dia bisa masuk ke situs web gitu ya. Nah, dari masuk situs webnya dia meminta untuk melakukan tampilan form login gitu ya. Nah, setelah itu dia menginput username dan passwordnya dia. Nah, habis itu setelah dia masukin username dan password, dicek apakah inputannya itu valid atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak, dia balik lagi untuk mengisi, untuk mencoba lagi, dan kalau misalnya sudah valid maka dia akan menampilkan menu utamanya. Nah di menu utamanya dia bisa pilih untuk form pengiriman paket gitu, jadi dia bisa nambahin tuh dia mau kirim paket gitu ya. Nah setelah dia tampil gitu ya di form pengiriman paketnya, nah dia bisa melakukan penginputan pada kolom-kolom inputan ya, kayak nama barangnya, pengirimnya siapa, nomor HP pengirimnya, alamat pengirimnya, alamat tujuan ke penerimannya, kategori ukuran dan beratnya, ya, jenis layanannya gitu. Nah, setelah dia menginput maka dia sistem akan memproses dari inputannya tersebut dan nantinya akan menghitung biaya yang perlu dikeluarkan serta menentukan jadwal pengirimannya gitu.
Jadi jadwal paket dia tuh nantinya kapan gitu bisa start untuk dikirim dan juga dijemput gitu ya. Nah, setelah itu sistem juga akan menampilkan informasi biaya tadi yang sudah dihitung beserta label surat, tanda terima, dan juga juru pengirimannya. Nah, setelah itu si pelanggan mendapatkan informasi itu dan ya dia tinggal menunggu jadwal penjemputan paketnya seperti itu untuk activity diagram dari request a package pickup gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari activity diagram pickup a package. Yang di sini kita mulai dari si pengemudi ya. Jadi pengemudi ini harus kurirnya ini bisa masuk gitu ya ke situs web sama dengan halnya pelanggan gitu ya. Ini input terus di sini dia itu masuk ke menu list jadwal penjemputan dan pengiriman. Nah, setelah tampil jadi kayak table list gitu ya, table list jadwal penjemputan dan pengirimannya. Habis itu oke, dia udah tahu nih dia harus di tanggal segini dia harus kemana gitu ya, harus menjemput paket siapa gitu. Nah, setelah itu ada saat dia di lokasinya gitu ya, dia pengen meminta data paket pelanggan si ini nih, data paket pelanggannya itu apa aja sih gitu. Nah, sistem nantinya akan menampilkan data-data paket yang diinput dari pelanggannya gitu ya. Nah, setelah dia menerima informasi data paket itu, nah jadi di sini juga kita kasih footnote. Nah, jadi dia bisa melakukan beberapa aktivitas gitu ya, beberapa aktivitas yang mana nantinya pada akhirnya adalah data tersebut diverifikasi yang membuat paket tersebut dianggap sudah siap untuk dikirim dan si kurir juga melanjutkan untuk pengiriman paket ke alamat tujuan seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke sistem sequence diagram dari request a package pickup. Oke, dari sistemnya sendiri itu memang kalau dari versi saya buat seperti ini. Jadi ada pengelompokan seperti tampilan websitenya, terus dia nanti ada proses ke web servernya seperti apa, dan bagaimana nanti dia sistem itu masuk ke database seperti apa gitu ya. Oke, dari pelanggan kita mulai dari ya, jadi dia nanti ada button untuk halaman loginnya dan dia akan merespon ke web server, dia akan return halamannya seperti apa, lalu pelanggan juga akan memasukkan kolom username dan password gitu ya, lalu dia menekan tombol submit dan dari tampilan tersebut meminta untuk memasukkan inputan tadi dan dia akan menjalankan query untuk mengecek gitu ya, apakah memang inputan tersebut terdapat di database atau tidak gitu. Lalu di return hasil query-nya. Kalau misalnya berhasil gitu ya, jadi kita buat apa sih sebutannya ini, alternatif gitu ya, di pengelompokan kondisi gitu. Nah, kalau loginnya sukses, dia akan masuk ke halaman utama dan dari user atau dari pelanggannya juga akan masuk ke penyalaman paket dan dia akan merequest halaman paketnya.
terus dari server juga akan redirect atau menampilkan halaman form pengenalan paket. Nah, pada saat ada bagian ini kita akan berfokus pada request package pickup ya, yang dimana dia akan memasukkan data-data yang tadi gitu ya untuk dimasukkan ke dalam database gitu. Nah, dari yang dia input, dia akan request input ke web server, juga menjalankan perhitungan biaya dan jadwal pengiriman gitu ya. Lalu di sini dia akan menjalankan query untuk menginput ke table package gitu. Lalu dia balikan hasil query-nya. Nah, dari proses tersebut, dari proses penginputan tersebut, dia juga mengirim ya, nge-parse data info-info yang kayak biayanya tadi berapa, jadwal pengiriman kapan, dan dia akan juga generate label surat dan tanda terima, dan juga akan mengembalikan ke halaman info gitu. Kita buat di sini halaman info. Nah, di sini pelanggan akan mendapatkan halaman info. Nah, di sini ada kondisi gagal kalau misalnya dia gagal login gitu ya, login violate dan balik ke halaman login gitu. Oke, ini untuk sistem sequence diagram pickup package, kurang lebih sama sih dari loginnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya jadi pelanggan jadi kurir gitu atau jadi pengumudinya, dia masuknya ke list jadwal penjemputannya dulu. Lalu di sini dia akan menampilkan table package gitu ya, yang diinput oleh para pelanggan gitu, dan dia akan menampilkan data-data list jadwalan gitu. Nah, lalu pada pickup package ini dia akan jadi ketika dia pengen mengambil si paket pelanggan ini, paket pelanggan X, maka dia akan menekan tombol untuk menampilkan data paketnya, lalu dia akan request gitu ya ke web servernya, request datanya, lalu dari database juga dia akan membuat suatu query yang dimana dia akan menampilkan data paket berdasarkan si pelanggannya, lalu dikembalikan hasil query-nya, dikirim datanya, dan meredirect halaman info data paket. Nah, si pelanggan akan melihat data-data detail dari si paket pelanggan itu ya gitu. Nah, sesudah itu di sini kan kita bagi mengoreksi alamat penerima, menambah paket, menghapus paket. Nah, kurang lebih sama sih. Jadi kalau misalnya mengoreksi alamat, tapi kita akan melakukan update pada alamat penerimanya. Nah, kalau menambah paket di sini kita perlu melakukan penambahan paket, masukin nanti data barangnya, terus kategori ukuran dan beratnya itu seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga kita harus menghitung lagi untuk biayanya, karena kalau misalnya dia nambah barang akan bisa jadi dia akan bisa jadi akan ada penambahan biaya gitu, maka perlu adanya proses perhitungan lagi gitu. Nah, untuk menghapus paket juga sama, ini dia akan request delete gitu ya barang paket yang dipilih gitu ya, bisa jadi semuanya, bisa jadi hanya salah satu gitu. Jadi akan menghitung lagi biayanya, karena bisa jadi biaya tersebut akan berubah, bisa jadi berkurang gitu ya gitu. Nah,
sama dia akan mengembalikan datanya dan akan menampilkan informasi paketnya gitu ya di sistem gitu. Nah ini ketika misalnya gagal, sama kayak pelanggan tadi, seperti itu. Oke, ini yang terakhir. Jadi untuk state machine diagram ini kita berfokus pada status paket ya gitu ya, status paket ya. Karena jika kita melihat dari deskripsinya gitu ya, terdapat beberapa status dalam proses gitu ya. Jadi yang pertama kita inisialisasi bahwa nantinya untuk mendapatkan state siap diambil gitu ya, maka itu pelanggan harus membuat request package pickup. Di triggernya itu harus dari pelanggan itu membuat request package pickup atau menginput data informasi paket tadi gitu. Nah lalu kita fokus pada yang horizontal dulu gitu ya. Nah lanjut, pengemudi menjemput paket pelanggan. Nah dari trigger tersebut state-nya berubah menjadi diambil gitu ya, diambil. Nah setelah itu pengemudi membawa paket ke gudang utama. Nah maka state-nya berubah sampai di gudang. Nah lanjut ke yang bawah, pengemudi mengirim paket ke alamat penerima. Nah jadi pada saat paketnya itu sudah atau sedang dikirim ya, mulai jalan gitu ke alamat penerima, maka statusnya atau state-nya jadinya dikirim. Nah kita lanjut ke kirinya. Setelah si kurir itu udah sampai gitu di alamat penerimanya, maka state berubah menjadi terkirim. Lalu paket dikatakan sudah terkirim gitu. Nah bagaimana dengan kemungkinan lainnya gitu ya dalam sebuah pengiriman paket? Yang pertama, kita fokus di siap diambil. Nah siap diambil ini saya buat jadi kalau misalnya nantinya pelanggan membatalkan requestnya, maka kita ubah state tersebut menjadi dibatalkan, maka paket batal dikirim. Nah apabila lagi misalnya paketnya sudah diambil tapi ternyata barangnya atau paketnya itu nggak sesuai gitu, jadi yang aslinya sama yang diinput itu beda, dan akhirnya karena kesepakatannya harus dibatalkan, maka pengiriman paket pun state jadi dibatalkan gitu ya. Nah bagaimana kalau misalnya sudah sampai di gudang tetapi terdapat kerusakan fisik yang jadi pada saat perjalanan dari alamat pengirim ke alamat gudang itu katakanlah terjadi sesuatu yang tidak terduga gitu ya, sampai membuat ya paket atau barang tersebut rusak, bahkan tidak layak lagi untuk dikirim atau digunakan gitu, maka bisa kita ubah menjadi dibatalkan gitu ya state-nya. Nah juga sama kalau misalnya tadi kan dari alamat penerima ke gudang gitu ya. Nah dari gudang juga bisa mengalami hal yang sama gitu ya, ketika dia ingin mengirim ke alamat penerimanya atau alamat tujuannya, maka state-nya berubah menjadi dibatalkan gitu. Dan sama tambahan terakhir, jadi ketika misalnya juga ada case khusus, misalnya pengemudinya atau si kurirnya mau dari alamat penerimanya mau langsung dikirim nih ke alamat penerimanya gitu ya.
jadi dia bisa langsung dari diambil ke dikirim gitu, jadi tidak perlu ke gudangnya terlebih dahulu gitu ya. Seperti itu untuk penyampaian atau pembahasan mengenai suatu sistem dari jasa pelayanan kurir ini ya. Oke, mungkin dari saya itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.